والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwan fiddin, azani wa azakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita terhadap kitab Mutamimah al-Ajurumiyah, yang mana pembahasan terakhir masih mengenai daripada ismul isyarah, isim yang digunakan untuk mensyaratkan kepada suatu benda, baik itu benda mati maupun benda hidup. Karena benda itu ada dua jenis, ada benda hidup, benda mati. Naam. Kemudian sudah kami jelaskan pendapat yang sahih mengenai isim isyarah ketika digunakan untuk musanna, bahwasanya dia bukan mulhaq bil musanna tapi mabni. Paham ya? Na'am, barakallahu fikum. Dia bukan mulhaq bil musanna tapi mabni. Contohnya jaa hadzani ar-rajulani. Jadi hadzani jaa fi'lun madin mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Hadzani ha'u tanbih mabniun 'alal sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Dzani kita katakan ismul isyarah mabniun 'alal alif fi mahalli raf'in. Paham maksudnya caranya? Naam. Ra'aitu hadzaini ar-rajulaini. Sama. Hal tanbih zaini ismul isyarah mabniun 'alal ya' fi mahalli nasbin. Paham? Na'am, barakallahu fiik. Kemudian ketika majrur marartu bihadzaini ar-rajulaini. Bihadzaini ar-rajulaini. Naam, hal tanbih zaini ismul isyarah mabniun 'alal ya' fi mahalli jarrin. Naam. Mafhum soalnya sebelah? Cara Arabnya tahu? Na'am, barakallahu fiik. Jadi itu kesimpulannya, barakallahu fiikum hafizakumullah. Kemudian mengenai faedah yang kemarin kami sampaikan mengenai mubtada' khabar, barakallahu fiikum. Kalau mubtada' khabar itu jelas sekali cara mengartikannya, mubtada' dulu baru khabarnya. Namun jangan terkecoh ketika melihat isim ma'rifah dengan al jatuh setelah isim isyarah. Itu bukan khabar. Jadi ismul na'am, barakallahu fiikum, al-ismu al-mu'arraf bi al waqa'a ba'da ismul isyarah laisa khabaran wa innama huwa badalun. Paham? Jadi isim yang ma'rifah dengan al kok jatuh setelah isim isyarah, jangan di-i'rab hadza mubtada'. Kemudian yang berikutnya khabar, jangan. Hadza benar, hal tanbih da fi mahall raf'in mubtada' benar, cuman setelahnya bukan khabar tapi badal. Nah, cara menerjemahkannya kalau terletak antara mubtada' dan badal, badalnya dulu baru mubtada'nya. Paham? Hadzal kitabu berarti apa artinya? Adalah. Nah, itu kitab ini adalah, masih butuh lagi, enggak cukup hadzal kitabu saja. Berbeda dengan hadza kitabun. Kalau hadza kitabun apa? Ini adalah kitab. Paham ya? Jadi bedakan ya. Hadza kitabun dengan hadzal kitabu sudah lain terjemahannya. Kalau hadza kitabun sempurna. Tapi kalau hadzal kitabu tidak sempurna. Butuh setelahnya hadzal kitabu li Muhammadin, baru sempurna. Mafhum? Naam. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif asbahullah dukhuluha at-tanbih. Masuknya hat-tanbih wal kaf al-khitab dan kaf al-khitab yang menunjukkan orang yang diajak bicara. Walamul bu'd, lam yang menunjukkan jauh ala asma'il isyarah, terhadap isim-isim isyarah ini. Jadi nanti kemasukan ha tanbih juga bisa. Kemasukan kaf na'am juga bisa. Kemasukan lamul bu'd seperti zalika. Nah, barakallahu fikum. Kalau ini kan jelas, awalnya kan hadza. Nah, ini namanya apa namanya? Ha tanbih. Paham ya? Namanya adalah barakallahu fikum ha tanbih. Nah, paham ya? Kemudian zalika, kalau antum semua i'rab zalika, jangan i'rab semuanya zalika, pendapat yang sahih diuraikan cara mengi'rabnya. Za ismul isyarah mabniun 'ala sukun fi mahall raf'in mubtada' misalkan. Wa lam lil bu'd harfun mabni al kasri la mahall i'rab. Wal kaf harfun khitab mabni al fathi la mahall min al i'rab. Itu caranya.
Nah, yang perlu diuraikan i'rabnya biar walaupun aslinya kalau diglobalkan ya zalika pada itu aja langsung misalkan. Tapi kan kita butuh uraian. Lam ini lam apa gitu loh. Lam ini lam apa tadi namanya? Lam lil bu'd. Paham ya? Lam lil bu'di harfun. Lam yang menunjukkan jauh zalika. Naam, seperti itu. Har tanbih. Kita lihat sini. Wa yajuzu dukhulu ha tanbih ala asma' isyarah dan diperbolehkan masuknya ha at-tanbih terhadap isim isyarah. Boleh-boleh saja. Nahmu hadza wa hadhihi wa hadzani wa hadzaini wa hatani wa hataini wa haula. Sehingga ketika antum diperintahkan untuk mengi'rab barakallahu fikum harus jeli dan teliti agar enak dan luasa. Haula ilhadan. Ini isim isyarahnya bukan semuanya ya, hanya ini saja. Adapun ini sudah lain. Paham ya? Diuraikan. Hadits tanbih, ulai, ismul isyarah mabni al kasri fi mahalli raf'in misalkan. Paham? Nah, seperti itu. Nah, contoh yang lain. Hadzani, isim isyarahnya yang mana ini? Zan. Adapun ini ha tanbih. Paham? Nah, berikutnya. Wa idza kana al-musyaru ilaihi ba'idan al-hatta ismul isyarah kafan harfiyatan. Kalau seandainya yang diisyaratkan itu adalah jarak jauh, maka kamu harus mengikutkan isim isyarah itu dengan kaf harfiyatan, kaf yang dia itu huruf. Kaf yang dia itu apa? Huruf, diikutkan. Tatasarrafu tasarrufal kaf al-ismiyah bihasabil mukhatab. Dia itu akan apa? Akan bisa disaraf sebagaimana sarafan kaf yang pada isim. Kaf pada isim itu contohnya ini. Nah, barakallahu fikum. Jangan bingung lagi apa ya kaf isim itu? Abuka. Nah, barakallahu fikum. Dengan dzalika sama-sama kafnya enggak? Sama, cuman beda. Ini huruf, ini isim. Ini nanti kan i'rabnya dhamirun muttasilun mabniun al-fathi fi mahalli dzarf mudhafun ilaih. Kalau ini huruf, kalau huruf tidak punya mahal dalam i'rab. Semua huruf tidak punya mahal dalam i'rab. Semua fi'il madhi tidak punya mahal dalam i'rab. Semua fi'il mudhari' mu'rab kecuali kecuali yang bersama nun taukid dan nun niswah. Paham ya? Jadi tidak ada fi'il atau tidak ada yang barakallahu fikum fi'il yang mabni yang punya mahal dalam i'rab kecuali pada dua keadaan saja. Nah, apa itu? Tidak ada fi'il mudhari' yang dia itu barakallahu fikum atau tidak ada fi'il yang mabni yang memiliki mahal dalam i'rab, memiliki kedudukan dalam i'rab kecuali dua. Naam, kalau bersambung nun taukid dan niswah walaupun mabni punya mahal dia. Punya mahal dalam i'rab. Selain itu enggak punya mahal. Fi'lun madin mabni al-fathi la mahal al-i'rab. Fi'lu amrin mabni al-sukun la mahal al-i'rab. Seperti itu. Fi'lun mudhari'un mabniun 'ala al-fathi li ittisalihi bin nun at-taukid fi mahall raf'in. Itu. Li tajarrudihi 'anil nasb wal-jazim. Mafhum? Yurdi'na fi'lun mudhari'un mabniun 'ala as-sukun li ittisalihi bin nun niswah fi mahall raf'in marfu'un li tajarrud 'anil nasb wal-jazim. Dua itu tok. Fi'il yang mabni tapi punya mahal, punya kedudukan dalam i'rab, dua itu aja. Tidak ada yang lainnya. 6. Paham maksudnya? Ini maksudnya kata beliau, perhatikan. Dia nanti kalau seandainya yang diisyaratkan jauh, yang diisyaratkan itu adalah jauh, maka engkau menambahkan kaf yang huruf dia. Yang mana kaf itu tasarrufal kaf al-ismiyah. Yang mana huruf tersebut bisa disaraf sebagaimana sarafan kaf yang ada pada isim. Abuka, abuki, abukum, abukuma. Dan saraf itu kan ini sama dzalika, dzalikum, dzalikunna bisa. Dzaliki bisa. Maksudnya itu maksudnya. Nah, bihasabil mukhatab tergantung orang yang diajak bicara. Nah, tergantung orang yang diajak bicara. Na'am barakallahu fikum. Naam. Kita lihat nahwu dzaka wa dzaki wa dzakuma wa dzakum wa dzakunna. Cuman bedanya lihat ya. Kaf yang masuk pada isim isyarah itu adalah huruf. Beda dengan kaf yang isim ini. Paham? Walaupun sama-sama kafnya, tapi beda i'rabnya. Nah, kalau kaf isim jelas punya mahal dalam i'rab ya. Di mahal jarin mudhafun ilaih ini kan bukan kafnya. Naam. Jadi antum bisa memahami itu ya. Tatasarrafu tasarrufal kaf al-ismiyah, paham maksudnya? Nah, maksudnya dia itu bisa disaraf
sebagaimana disorofnya kaf yang ada pada isim, kaf yang dia itu isim. Dhamir muttasil itu isim. Nah, seperti itu. Dzalika, dzalikuma, dzalikum boleh. Ya kan, abuka, abukum, abukuma boleh kan? Sama, sorofannya sama itu. Wa yajuzu antana barakallahu fikum nomor 4 bawah itu, nomor 4 catatan kaki nomor bawah itu. Idza kunta tukhatib mudzakkaran, kalau seandainya kamu ngajak bicara orang laki-laki, yang kamu ajak bicara adalah satu orang laki-laki, taqul dzaka zaidun. Dzaka zaidun, itu adalah Zaid. Naam. Wa idza kunta tukhatib unsa, tapi kalau yang kamu ajak bicara adalah seorang wanita, taqul dzaki zaidun, itu adalah Zaid. Naam, dzaki berarti menunjukkan apa? Menunjukkan yang antum ajak bicara laki-laki, yang antum tunjuk perempuan. Nah, wa idza kunta tukhatib isnain, kalau seandainya kamu ngajak bicara dua orang, taqul dzakuma zaitun. Mereka berdua Zaid, mereka berdua itu. Mereka berdua adalah si fulan misalkan. Naam. Naam barakallahu fikum atau dzakuma zaitun. Mereka berdua, wahai mereka berdua, maksudnya apa maksudnya? Maksudnya adalah Zaid, itu loh, paham ya? Jadi dzakuma itu karena yang diajak bicara apa? Dua orang. Naam. Maksudnya itu adalah Zaid. Ya, artinya sama, itu adalah Zaid, cuman yang diajak bicara dua orang. Wa idza kunta tukhatib jam'an taqul dzakum Zaidun. Kalau seandainya yang kamu ajak bicara kok banyak orang, berarti dzakum. Itu adalah Zaid, cuman yang diajak bicara banyak orang. Itu aja udah. Kemudian kita lihat wa yajuzu an tazida qabla laman, dan diperbolehkan menambahkan sebelum kaf itu lam. Lam apa tadi namanya? Lamul bu'd. Lamul bu'd. Nah, lamul bu'di, kalau dari kasih harokat. Lam yang fungsinya menunjukkan jarak jauh. Boleh. Zaka boleh. Zalika juga boleh. Nah, kita lihat sini. Nahwu zalika, wa dzaliki, wa dzalikuma, wa dzalikum, wa dzalikunna. I'rabnya mudah sekali i'rabnya. Perhatikan i'rabnya. Zalika, za ismul isyarah mabniyun 'ala sukun fi mahall raf'in. Kalau contohnya zalika talibun misalkan. Zalika talibun. Wal lam lil bu'd harfun mabni al kasri la mahalla lahu min al i'rab, wal kaf harfun khitab. Itu sudah. Nah, mafhum? Ya, seperti itu sudah mudah. Di bawah itu juga sebutan i'rabnya ya. Jadi kadang kalau kami enggak mengi'rab, antum lihat bawahnya sendiri, diperhatikan karena untuk meringkas waktu saja. Nah, berikutnya, sekarang ada tempat-tempat yang memang dilarang untuk masuknya lamul bu'd. Imtina'u dukhuli lamul bu'di fi salasi masail. Dilarangnya masuk lamul bu'd ini pada 3 permasalahan. Jadi 3 permasalahan ini enggak boleh kemasukan lamul bu'd. Apa itu? Pertama, wala tadkhulul lam fil musanna. Untuk masalah musanna enggak boleh kemasukan lam. Nah, zalika misalkan ya. Ini untuk musanna kan ini namzalika. Nah, ini enggak boleh kemasukan zanilika. Zanilika, enggak boleh ya. Nah, itu maksudnya. Nanti kita lihat atau bawahnya itu disebutkan juga. Nah, enggak diperbolehkan ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi enggak boleh dikasih lam. Kita lihat bawahnya nomor 6 itu taqulu fil isyarah ila musanna al-ba'id zalika zaidan. Enggak ada lamnya kan itu? Wa tanika al-mar'atan kalau perempuan. Zanika, tanika kalau perempuan, kalau laki-laki zanika. Fatadkhulul kaf dunal lam, maka yang masuk kaf saja bukan lam. Lamnya enggak boleh. Paham? Yang berikutnya, wala fil jam'i fil lughati man maddah. Ini perlu diperhatikan ini. Dan tidak boleh juga masuk pada jamak menurut bahasanya man maddah. Bahasanya orang yang membentangkan. Maksudnya membentangkan apa? Dikasih hamzah itu, dikasih hamzah. Nah, barakallahu fikum yang sebelumnya alif yang berdiri itu. Ulai, itu lughah manaddah maksudnya. Lughahnya hijaziyin, ya kan kemarin itu. Nah, man maddah itu maksudnya orang yang membaca dengan panjang. Ulai, itu maksudnya adalah apa? Lughahnya hijaziyin. Belum? Nomor 7 bawah itu, wa hiya lughatu ahli Hijaz, ya kan? Lughah man maddah maksudnya adalah bahasanya ahli Hijaz. Fa idza aradta al-isyarah ila al-jam' al-ba'id, jika kamu ingin mengisyaratkan kepada jamak yang jaraknya jauh, zi'ta bil kaf, maka kamu hendaknya mendatangkan dengan kaf dunal lam, tanpa lam. Kafnya saja sudah. Fataqul ulaika ar-rijalu au ulaika an-nisa'u. Enggak perlu apa? Ulailika enggak boleh. Ulailika enggak boleh. Paham ya? Enggak boleh kemasukan lam. Naam. Barakallahu fiik. Mahum soalnya ya? Kalau ini bisa dipakai ulaikum
Enam, semuanya kaf harfiyah ini bisa disorot bagaimana kaf ismiyah. Paham ya? Nah, jadi seperti itu caranya, barakallahu fikum. Kemudian untuk masalah ini, jadi kalau antum membaca lughah man maddah, bahasanya orang yang maddah membaca panjang, maksudnya adalah ulai. Kalau lughah man qassarah berarti ula itu. Ula. Nah, kalau itu nanti boleh. Kalau yang lughahnya apa, barakallahu fikum, ahlu enam Tamimiyun boleh. Paham ya? Bani Tamim. Tapi kalau Hijaziyun enggak boleh. Ulaika, enggak boleh ulailika. Tapi kalau yang lughahnya bahasanya tadi di cover tadi, ulalika boleh. Kita lihat nanti. Wa inna ma tadkhulu fihi ma fi halil bu'd al-kaf. Hanya saja masuk pada keduanya ketika dalam keadaan jauh adalah kaf. Nahwu zanikuma boleh. Anikuma boleh. Ulaika. Mafhum? Kalau lamul bu'd enggak boleh masuk pada ulaika, atau tidak boleh masuk pada lughah man maddah. Bahasanya ahlu Hijaz, enggak boleh kemasukan lam. Wa kadzalika la tadkhulu 'ala al-mufrad idza taqaddamat hatan bi. Perhatikan baik-baik. Seperti itu pula tidak akan masuk kepada mufrad. Kalau mufrad hadza seperti ini. Mufradnya nih, mufrad. Nah, yang seperti ini tidak boleh kemasukan apa? Lam, manakala sudah didahului oleh hatan bi. Awalnya kan enggak. Awalnya gini kan, dikasih ha. Nah, kalau sudah didahului ha ini, enggak boleh lagi dikasih lam bu'd seperti ini. Hadzalika enggak boleh. Paham? Enggak boleh. Kalau dibuang hanya boleh zalika, boleh enggak? Boleh enggak? Zalika, tapi hadzalika enggak boleh. Nah, kita lihat sini. Nahwu hadza fayuqalu fihi halat al-bu'di hadzaka. Hadzaka boleh hadzaka. Nah, jarak jauh hadzaka, tapi enggak perlu hadzalika. Nah, maksudnya. Jadi kalau hanya tanbih ada situ enggak perlu kasih lamul bu'd. Kalau hanya enggak ada baru boleh zalika. Mafhum? Nah, jadi catatan kaki nomor 1 bawah itu wala yuqalu hadza lik, ya kan? Hadzalika enggak boleh. Fala tajma' hatan bi ma'lam. Kaidahnya la yajuz la yajuzul istima' bainaha tanbih wa lamul bu'd. Itu kaidahnya. La yajuzul istima' bainaha tanbih wa lamul bu'd. Paham? Nah, jadi enggak boleh berkumpul antara tanbih dan lamul bu'd. Jadi imma antum ngomong hadza sudah cukup, atau mau di jarak jauh hadzaka, sini enggak masalah, hadzaka. Paham ya? Kalau kasih lam bagaimana? Kalau kasih lam hilangkan haknya ini. Dalika, ini dihilangkan ya. Dalika baru boleh. Naam. Barakallahu fikum. Itu mengenai isim isyarah. Berikutnya, qala al-mu'allif asbahullah al-isyaratu ila al-makan. Sekarang naam mengisyaratkan kepada sebuah tempat. Nah, mengisyaratkan kepada sebuah tempat. Tempat itu di sini yang tempat, ya enggak? Di sana juga tempat. Naam, barakallahu fikum. Kita lihat, wa yusharu ila al-makanil qarib, dan diisyaratkan kepada tempat yang jaraknya dekat, bihuna. Huna berarti di sini. Au ha huna. Ya, ha huna berarti di sini. Nahwu inna ha huna qa'idun. I'rabnya barakallahu fikum, perhatikan, sudah kita lewati juga. Nah, kalau mau melihat i'rabnya di bawah itu juga bisa dilihat. Inna ha huna qa'idun, i'rabnya inna harfun nasbin wa taukidin mabniun ala ala sukun. Mabniun ala fathi la mahalla min i'raban itu. Kemudian wanna, inna itu ada dua nunnya. Wanna dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin isim inna. Karena inna ini apa amalannya inna? Antum? Inna apa fungsinya? Dan tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Punya saudara enggak dia? Punya saudara. Sebutkan saudara-saudaranya. Satu lagi. Walakinna na'am. La'ala sudah tadi ya? Belum. Berarti la'ala. Na'am, barakallahu fikum. Jadi itu saudara-saudara perempuannya inna, amalannya persis amalannya. Tidak pernah berubah. Di luar Jawa, di dalam Jawa sama. Nah, enggak pernah berubah. Amalannya itu aja. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Nah, sekarang inna ini gandungnya double, ingat-ingat ya. Kalau ada tasydid itu berarti double. Inna itu double. Artinya in
Nah, gitu. Paham ya? Sehingga in harfun nasbin wa tawkidin mabni sukun lam al-i'rab. Wanna dhamirun muttasilun mabni sukun fi mahalli nasbin ism inna. Nah, yang namanya inna butuh isim butuh khabar. Khabarnya mana? Kita lihat dulu. Namha, ha ini sebagai ha tanbih, harfun mabniun al sukun la mahalla lahu minal i'rab, seperti itu. Nah, baru hunanya ini syahidnya. Huna ism isyarah mabniun al sukun fi mahalli nasbin ala dzarfiyah al makaniyah. Karena sebagian para ulama ini diikutkan artinya ya, diikutkan pada dzaraf. Na'am barakallahu fikum, dzaraf makan. Kan di sini kan tempat. Di sana juga tempat kan? Jadi nanti mabniun al sukun fi mahalli nasbin mansubun ala dzarfiyah al makaniyah. Nah, seperti itu. Kemudian qaidunya sebagai apa? Khabar inna. Marfu' dia. Tanda rafa'nya dengan apa? Wa alam tarfi'il waw niyabatan dhammah li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Wan nun imadun tanwin fi mufradihi. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Jangan lupa ya, sudah pernah lewat kan? Nah, barakallahu fikum. Mudah insyaallah. Nah, Arabnya semuanya ada di bawahnya, bisa dilihat sendiri, bisa dihafalkan, ya udah hafal alhamdulillah. Berikutnya, wa ilal makanil ba'id, dan untuk jarak jauh perhatikan hunaka. Ya, hunaka. Aina fulan ya akhi? Hunaka. Berarti apa? Di sana. Aina anta al-yawm? Huna. Ana huna. Berarti aku di sini. Udah gitu aja. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Au ha hunaka, sama. Naam, au hunalika, sama. Hunalika berarti ada lam buat itu kan? Naam, barakallahu fikum. Jadi enggak usah khawatir kok ini kok ada hak ada lam. Biarkan ada hak di situ, bukan hak tanbih, itu enggak masalah. Hunalika. Yang dilarang itu istima' bainal ha tanbih wa lamul bu'd mamnu'. Paham ya? Berkumpul antara barakallahu fikum hak tanbih dengan lamul bu'd mamnu' dilarang. Tapi kalau hanya bukan tanbih enggak masalah hunalika. Au hanna, au hinna, au samma. Misalkan aina fulan? Hanna berarti di sana. Aina fulan? Hinna berarti di sana. Au samma. Ya kan? Samma beda dengan summa. Kalau summa artinya kemudian, kalau samma hunaka. Maksudnya beda harakatnya, beda artinya. Seperti al-janazah dengan al-jinazah. Kalau al-janazah itu mayitnya yang di atas, al-jinazah itu kerandanya. Cara bedakannya bagaimana? Mudah sekali. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih, yang atas untuk atas, yang bawah untuk bawah. Maksudnya yang fathah untuk atas, yang kasrah untuk bawah. Berarti yang atas kan mayit, yang bawah yang kasrah kerandanya. Jadi kalau jenazah itu kerandanya. Tahu keranda enggak, Tom? Kerandanya itu. Nah, kalau jenazah itu mayitnya. Mudah kan? Cuman kalau kita terjemahan bebasnya kita ya sudah jenazah gitu. Kalau bahasa Indonesia ya enggak. Padahal kalau bahasa Arabnya ada bedanya antara ji dengan ja. Paham ya? Antara bi fathil jim wa bi kasril al jim. Na'am barakallahu fiik. Seperti itu. Jadi sama summa lain. Kalau summa itu artinya kemudian, termasuk saudaranya siapa? Summa itu. Oh apa? Naam, sebutan wataf. Huruf-huruf ataf. Naam, al-waw fa summa au am bal la lakin hatta 9. Paham ya? Adapun imma yang sahih harfu tafsil. Paham ya? Sehingga tidak dimasukkan dalam huruf ataf kalau imma. Huruf yang digunakan merinci imma Zaidun wa imma Muhammad. Sudah ada wawu, la yajuzul istima' baina atfain. Enggak boleh berkumpul di satu tempat itu dua huruf ataf langsung. Paham ya? Sehingga wa imma itu wawunya ataf, imanya harfu tafsil. Jadi huruf ataf yang sahih ada berapa tadi? 9. Oh ya, ada 9 ya. Al-wawu fa summa au am bal la lakin hatta. Dah hafal belum? Belum semua, nanti dah hafal nanti ya. Itu huruf ataf sudah kita lewati dalam surumiyah. Nah, dalam surumiyah itu isyaratnya itu fasaniyah itu. Kalau di i'rabnya lagi ulah zahabiyah itu. Naam. Kalau matanya ya surumiyah semuanya. Naam. Mafhum soalnya nahwu wa idza ra'aita samma ay wa idza ra'aita hunaka. Maksudnya ya, sama artinya hunaka. I'rabnya bagaimana? Nomor 5 bawah itu bisa lihat sendiri. Sama ismu isyarah mabniun al-fathi fi ma'li nasbin mansubun ala dzarfiyah al-makaniyah, sama juga. Nah. Artinya sama aja. Sama aja. Sama aja. Nah.
Artinya sama. Hunaka, hahunaka, hunalika, hanna, hinna, sama. Artinya sama. Mahfuz salah ya? Ya, Wah. Peletakannya enggak ditentukan. Ya, penggunaannya sama. Kalau misalkan antum hunaka talibun, berarti hahunaka talibun, sama saja. Nah, penggunaannya sama. Tergantung yang dia bicara tadi itu. Barakallahu fikum hafizakumullah. Sekarang kita masuk ke tingkatan ma'rifah yang keempat. Karena urut-urutan ma'arif sudah kami lewati kemarin ya. Al-ma'arif definisinya apa? Al-ma'rifah kemarin? Didefinisikan enggak? Ma'rifah didefinisikan enggak kemarin? Didefinisikan enggak? Dihitung tidak definisikan. Dihitung tapi tidak didefinisikan. Nah, hitungannya sebutkan, ingat ya, hitungannya urut. Tingkatan-tingkatan ma'rifah harus urut. Pertama apa itu? Yang paling ma'rifah apa? Sudah jelas itu ya, itu enggak dihitung lah kan sudah jelas. Setelahnya nomor 1. Belum hafal. Bismillah. Dhamir, alam, isim isyarah, mausul, mu'arraf bi'al, wa ma udhifa ila wahidin min hadhil khamsah. Itu urut, harus urut, enggak boleh dibolak-balik. Urut. Paham ya? Itu nanti kalau aku mau baca-baca, enggak bisa baca dikasih tunjukkan itu yang artikel itu. Nanti biar tambah kuat. Nah, yang jelas. Nah, barakallahu fikum. Al-ma'arif tu'raf bil 'ad la bil had. Maksudnya ma'rifah itu dikenal dengan apa? Hitungan, bukan dengan definisi. Paham ya? Al-ma'arif tu'rafu bil 'ad la bil had. Mahfum? Had itu definisi artinya. Nah, jadi terkadang ungkapan itu haddun itu kan terkadang hukuman. Haddun min hududillah, hukuman apa? Tapi terkadang haddun min hudud itu artinya adalah definisi. Tergantung siyak dan kalamnya. Naam. Qala al-mu'allif asbahullah al-ismul mausul. Isim mausul tingkatan ma'rifah yang keberapa? Yang keempat. Dhamir, alam, isim syarah, isim mausul. Urut ini yang boleh bolak-balik ya. Enggak boleh dibolak-balik. Di dalam jurumiyah itu cuma 5. Paham ya? Karena beliau mengatakan al-ismul mubham, ya enggak? Al-ismu al-mubham, padahal mubham itu diuraikan ada 2, isim syarah, isim mausul. Nah, mutamimahnya penyempurnanya. Al-ismul mausul faslun, pasal. Al-ismul mausul, isim mausul itu mastaqara ila silatin wa a'idin. Yaitu sebuah isim yang dia itu butuh kepada silah dan a'id. Ini penting ini ya definisi ini. Jadi apa definisi isim mausul itu? Nah, definisi isim mausul adalah mastaqara ila silatin wa a'idin. Iftaqara itu ihtaja, butuh. Paham ya? Iftaqara itu ihtaja. Paham ya? Butuh. Jadi isim mausul itu adalah isim yang butuh kepada silah dan a'id. Apa itu silah? Barakallahu fikum. Silah itu adalah al-jumlatul lati waqa'at ba'da isim mausul. Nah, nanti akan sebutkan nanti ya. Dikasih contoh dulu biar ada gambaran. Nanti kita lewati jalan jurumiyah ya, cuman enggak masalah diulang-ulang. Nah. Ja'a alladhi qama abuhu. Nah. Perhatikan baik-baik ini. Alladhi isim mausul. Ya enggak? Isim mausul itu adalah isim yang butuh silah dan a'id. Nah, apa itu silah? As-silatu hiya al-jumlah allati waqa'at ba'da isim mausul. Silah itu adalah kalimat yang jatuh selain isim mausul. Berarti mana? Semuanya namanya silah ini. Harus ini ya. Kemudian yang kedua itu apa? A'id. Apa itu a'id? Barakallahu fikum ad-dhamirul ladzi ya'udu ila isim mausul. Dhamir yang kembali pada isim mausul. Mana dhamirnya ini? Terpenuhi sudah. Kalau belum terpenuhi, tarik dulu. Kalau mencari a'id itu yang paling terdekat dulu. Kalau enggak ada, baru yang setelahnya yang nampak dulu, baru yang sembunyi. Paham ya? Nah, jadi isim mausul itu adalah isim yang butuh apa tadi? Nah, yang butuh silah dan a'id. Apa itu silah tadi? Jumlah yang terletak setelah isim mausul. Naam, ahsan. Apa itu a'id? Naam, paham ya? Jadi itu perlu perhatikan ya, definisinya penting ya. Kalau tanya, ma hiya silah barakallahu fikum? As-silatu hiya al-jumlatul lati waqa'at ba'dal ism mausul. Paham?
Wa ma huwa a'id? Apa itu a'id? Barakallahu fikum. Az-dhamirul ladzi ya'udu ila ismi mausul. Ila ismi mausul. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Ma hiya silah? Al-junnah wa Allati al-junnah allati waqa'at waqa'at. ba'da ismi. Naam. Wa a'id ad-dhamir Ad-dhamir ya'udu ila Naam, ad-dhamirul ladzi ya'udu ila ismi mausul. Apa maksudnya itu ya? Nanti kalau tidak salah disebutkan definisi beliau, cuman itu yang dihafal biar dapat ada gambaran gitu. Naam. Paham salah ya ismi mausul ini ya? Wa huwa darban. Ewa. Jadi ismi mausul itu memiliki darban. Apa darban artinya? Darb, apa artinya darb? Pukulan. Berarti wa huwa darban dan dia punya dua pukulan itu. Atau gimana? Pilihan? Dua bagian. Dua jenis ya. Nah, jadi darban nau'an artinya. Namanya. Jadi darb terkadang maknanya nau'. Jangan selama-lamanya tahunya darb itu pukulan ya, karena darb itu terkadang daraba yadribu pukulan bisa. Daraba yadribu memberikan permisalan contoh juga bisa. Daraballahu masalan. Itu bukan memukul itu. Kalau antum tahunya memukul nanti wa daraballahu masalan dan Allah Taala memukul permisalan. Keliru enggak? Keliru. Terkadang daraba yang artinya berjalan atau melakukan perjalanan atau musafirun. Wa yadribuna fil ardi. Antum artikan apa coba? Wa yadribuna fil ardi. Dan mereka adalah orang-orang yang berjalan ke bumian itu, bukan mereka adalah orang-orang yang mukul di muka bumi. Sangat tepat. Semuanya diletakkan dengan siyak dan konteksnya. Jadi daraba terkadang makna seperti itu. Nah, terkadang nau' ini, wa huwa darban ay wa huwa nau'an. Dan isim mausul itu memiliki dua jenis, atau dua macam. Nafsun wa mustarakun. Nah, nafsun wa mustarakun. Iya, jadi pertama adalah nafs itu maksudnya adalah apa? Barakallahu fikum. Memang satu isim mausul digunakan untuk satu gitu loh ya. Itu nafs maksudnya yang untuk mufrad, mudzakkar, muannas, musanna seperti itu. Itu namanya nafs. Ya, nafs itu maksudnya. Maksudnya khas khusus. Yang mudzakkar lil mudzakkar. Nah, barakallahu fikum. Al-ism al-mausul lil mudzakkar ya untuk mudzakkar itu loh. Paham ya? Enggak boleh untuk muannas. Alladzi untuk mudzakkar bukan untuk muannas. Ja'al ladzi qama, enggak boleh ja'al lati qama. Ya, ja'atil lati qamat. Naam, seperti itu. Jadi nafs itu maksudnya khusus. Mustarak maknanya umum. Umum itu maksudnya satu lafaz digunakan untuk semuanya. Mudzakkar juga pakai itu, muannas juga pakai itu, musanna jamak tetap pakai itu. Paham? Naam. Tak jelaskan dan contoh sebelum dibaca nanti biar bingung ya. Nah, barakallahu fikum. Ja'al ladzi qama. Ini namanya nafs khusus mudzakkar. Nah, ja'at allati qamat. Khususnya ini enggak boleh pakai allati. Nah, ja'al ladzina qamu. Apa ya? Ja'atul lawati al-lawati qumna. Waduh, nah jadi seperti ini. Ini kan untuk mufrad atau jamak. Kalau musanna ya seperti apa sih musanna yang nanti kemudian ada ya? Ja'aladzani qama. Qamata. Perhatikan baik-baik itu. Ini namanya nafs. Nafs itu artinya khas, khusus. Maksudnya mudzakkar khusus mudzakkar, muannas khusus muannas, yang jamak untuk jamak, yang musanna untuk musanna. Lafaznya beda-beda itu namanya khas, namanya nafs. Paham ya? Dinafskan, dikhususkan, paham ya? Nah, barakallahu fikum, maksudnya digunakan untuk satu makna tok. Alladzi untuk makna mufrad. Boleh enggak untuk musanna? Enggak boleh. Untuk muannas enggak boleh. Alladzi mufrad mudzakkar. Apa maksudnya? Lihat catatan kaki nomor 1 bawah itu. Ai khasun musta'malun fi ma'nan wahid, ya enggak?
khusus ya, digunakan untuk apa? Satu makna. Ya. Allati untuk mudzakkar satu tak. Enggak benar untuk muannas. Paham? Nah, seperti ini kan khusus. Mudzakkar muannas ya enggak? Jamak mudzakkar juga. Jamak juga. Nah, ini namanya apa ini namanya? Namanya apa namanya ini? Apa? Sudah mausul. Nah. Semua ini sudah masuk yang namanya. Sudah masuk ini. Nah, domir-domirnya ini ada hiya, ada huwa, wawu, nun ini semuanya aid. Paham? Nah, kalau ini juga aidnya ini. Oh ya. Nah, barakallahu. Taknya tak apa ini? Komata tak apa ini? Komata. Kalau komat jelas ada taknya kan jelas kan? Nah, ja'aladzani qoma. Qoma fi'lun madin mabniyun ala fathi la mahalla lahu min i'rab wal alif. Apa alif? Dhamirun muttasilun mabni ala sukun wal harfin fa'ilan itu. Ya. Pertanyaannya untuk komata ini. Apa antum ingat ya? Iya, taknya tak apa ini? Tak apa antum? Hah? Domir ini double berarti. Alifnya domir ya? Nomor lagi. Di mana ini? Dilimat itu mim. Misalkan ya, apanya? Misalkan suatu ketika ditanya, misalkan itu tanya tak apa Ustaz? Kira-kira apa jawabnya? Misalkan ya, suatu ketika antum ditakdirkan sudah ngajar gitu, misalkan ada murid yang cerdas dia tanya, itu taknya apa Ustaz? Yang mana ya? Komata. Ini ya, memang dari sananya kayak gitu. Kurang tepat ya, jelaskan taknya mah. Ini tak sakinah hasilnya. Karena nggak mungkin dia sukun terus. Koma, komu, komat, komata, ya enggak? Nah itu artinya komat. Cuman kenapa dikasih harokat? Ya nggak bisa dibaca nanti. Ya enggak? Dikasih harokat biar bisa jasa komata. Alif itu. Ya enggak? Coba kalau langsung sukun bisa baca enggak? Komat, alifnya gimana bacanya? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Makanya ini taknya ta'u ta'nis as-sakinah. Wa inna mahurikat bil fathi liltiqai as-sakinain. Paham belum? Nah, hanya saja di harakat fathah itu karena bertemunya dua sukun. Jadi jangan ada iskal lagi ya. Kalau tanya, upayakan dicari detailnya bagaimana ini. Apa ini taknya ini? Rahasia di balik itu apa? Gitu loh. Kalau taknya teman dari sananya gitu ya semua orang bisa jawab, paham ya? Cuman sekarang permasalahannya taknya tak apa? Kita katakan taknya adalah ta'u ta'nis as-sakinah. Qamata, artinya qamat gitu. Nah terus kenapa di harakat fathah liltiqai as-sakinah ini? Bertemunya dua sukun. Paham ya? Bertemunya dua sukun. Karena kalau nggak dikasih harakat nggak bisa dibaca. Mahum salah ya? Mahum? Ewa. Caranya itu ini. Qama, qamu. Selesai kan? Yang muannas. Qamat, qamat, qamata. Ini taknya sih tak tanis aslinya. Paham ya? Kumna itu. Nah, mahum salah ya? Jadi namanya nafs itu fungsinya khusus limakna wahid untuk satu makna. Mudzakkar, muannas itu. Musanna, jamak. Maksudnya, nah, mustarak itu lafadznya adalah umum. Satu kata, satu lafadz digunakan untuk semuanya. Musanna juga pakai itu, muannas juga pakai itu, mudzakkar juga pakai itu. Paham ya? Namun nanti terbedakan dengan apa? Kalimat setelahnya itulah yang akan bisa membedakan dengan musanna, jamak atau mufrad. Paham soal ini ya? Kita lihat yang mustarak dulu. Ya, barakallahu fikum. Yang apa lafadznya umum? Za'aman. Qama. Za'aman. Mana lagi kan? Qama. Itu. Za'aman. Qamu. Paham ya? Nah, di sini ya, seadanya tulisannya ya. Za'aman qamu. Untuk muannas juga sama, za'at. Man enggak? Man, cuman qamat. Paham belum ini? Jadi kalau antum telusuri perhatikan baik-baik, satu lafaz ya ini. Nah ini namanya mustarak namanya. Satu lafaz digunakan seluruhnya. Kami umum. Mahum? Kalau nafsun tadi khusus dia. Satu lafaz untuk satu lafaz. Mufrad, mudzakkar gitu loh. Tapi kalau ini tidak. Ini lafaznya satu tapi digunakan semuanya. Cuman taunya dari mana taunya? Barakallahu fikum dari silatul mausul. Dengan adanya silatul mausul antum akan tahu.
Za'aman qama. Man itu untuk mufrad enggak ya? Jelas qama ini yang menunjukkan. Za'aman qama untuk berapa orang nih? Man ini? Berapa kira-kira? 2 orang, qarinahnya setelahnya. Jadi kamu enggak usah bingung, taunya dari mana ya taunya? Setelahnya atau perhatikan. Oleh karena itu isim mausul itu yang butuh silah dan a'id gitu loh. Enggak bisa sendirian. Paham ya? Berbeda dengan mausul harfi nanti. Ini mausul ismi namanya. Mausul ismi itu yang isim. Kalau mausul harfi nanti dia butuhnya apa? Butuhnya hanya silah, enggak butuh a'id. Mausulun al-harfi khamsatu ahrufin hiya an wa anna wa ma wa kai fahfad wallahu. Mausul harfi itu ada 5 huruf tok, mausul harfi itu. Naam. Barakallahu fikum inna wa ma kayama lau. Nah, ini mausul harfi. Itu pembahasannya nanti kalau tidak salah di sini atau di kotor nada nanti, paham ya? Jadi mausul harfi itu butuhnya silah tok, enggak butuh a'id. Huruf dia soalnya. Tapi kalau ini mausul ismi butuh silah dan a'id. Karena paham ya? Man di sini kalau antum perhatikan ada enggak? Man, mana, manu itu. Ada kan? Yang man itu ada satu. Tapi dia mustarak. Maksudnya barakallahu fik, lafdun wahid yusta'mal lil kull. Lafdun wahid yusta'mal lil kull. Ya, lafdun wahid yusta'mal. Ini cuma bahasa bebasnya dan mudah ya. Lafdun wahid yusta'malu lil kull. Artinya apa? Satu lafaz digunakan untuk seluruhnya. Musanna, mufrad, muzakkar, muannats, tetap man. Perbedakannya dengan silah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi yu'raful isti'mal barakallahu fikum lil musanna aw lil mufrad ada di mana? Bi silatul mausul, dikatakan silatul mausul. Paham ya? Za'at man qamat. Nah, jelas berarti itu muannatsan itu. Paham? Nah, aslinya kalau ini enggak perlu ya, ini enggak perlu. Za'aman qamat itu cukup ya. Karena nanti kan intinya ini. Nah, ya barakallahu fiik. Nah, sekarang man qama ini silahnya mana silahnya? Man qama. Silahnya mana? Qama. Qama. Aidnya mana? Dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiru huwa. Naam, za'aman qama aidnya mana? Aidnya mana? Alif. Silahnya qama. Za'aman qamu aidnya mana? Al-waw. Wal alif fariqah apa? Iya, kan jelas itu. Cuman alif itu alif fariqah. Fariqah itu apa? Kan artinya fariqah pembeda. Pembeda apa? Untuk membedakan antara apa? Dikhususkan lagi. Litafriq baina wawil jamaah wawil mufrad itu, paham ya? Jadi alif fariqah. Fariqah itu maksudnya bagaimana barakallahu fikum? Maksudnya adalah al-fariqah baina wawil mufrad wa wawil jama'. Paham itu ya? Caranya gitu ya, bukan wawu yang lain itu terlalu umum. Paham ya? Jadi untuk bedakan antara wawu jama' dan wawu mufrad. Seperti ini contohnya. Nah, barakallahu fikum. Ya, yang kedua ini mesti antum enggak usah ragu-ragu, langsung pastikan wawu jamaah. Karena ada alif. Ya, yang pertama ini enggak perlu diragukan lagi mufrad jelas, karena enggak ada alifnya. Paham ya? Ini hampir mirip dengan barakallahu fikum wawu al-fariqah. Wawu al-fariqah juga ada loh, jangan sembarangan dikirain alif ya. Wawu juga ada wawu al-fariqah itu. Yaitu yang terjadi pada Umar dan Amr. Umar dan Amr itu wawunya wawu fariqah itu. Paham ya? Karena kalau antum hilangkan wawunya, gimana kalau bedakan Umar dan Amr coba? Enggak bisa. Karena Umar tidak boleh tanwin, sedangkan Amr tanwin enggak? Bisa tanwin enggak? Amr. Bisa ja'a Amrun. Ra'aitu Amran, maratu bi Amrin. Tapi kalau Umar ja'a Umaru. Ra'aitu Umara, maratu bi Umara. Apa ya cara membedakannya? Ya enggak? Jadi Amr itu wawunya apa sih itu wawunya? Wawunya itu wawu al-fariqah. Maksudnya bagaimana? Al-fariqah baina Umar wal Amr. Kamu bedakan antara Umar dan Amr kan pakai wawu itu. Kalau ada wawunya antum baca ini misalkan ya barakallahu fikum. Misalkan seperti ini. Ini kalau orangnya paham itu nggak mungkin datang Umar. Orangnya paham loh.
Tapi kalau baru ngaji ya mungkin ada, itu kalau sudah paham itu soalnya ini bacanya nggak akan keliru, ini bacanya Amr, ya Amr. Paham ya? Karena nggak mungkin baca Umar. Nah kalau seperti ini pun nanti nggak mungkin bacanya Amr. Ya nggak? Bacanya Umar. Sehingga wawunya apa tadi? Al-Fariqah. Wawunya Fariqah. Lil Fariqah baina Amr wa Umar. Paham? Nah, barakallahu fikum. Cuman wawu ini nanti akan hilang ketika kapan? Jazm. Ini enggak lain lagi nih. Enggak bisa. Jazm itu masuknya pada fi'il saja. Terus jar. Balik ini. Ini. Wawunya hilang itu. Apa enggak hilang juga? Hilangnya ketika masuk. Benar nggak? Ra'a itu apa? Gini? Atau gini? Awalnya hilang kan? Ini alif al-fariqah. Untuk membedakan antara Umar dengan Amr. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Awalnya hilang ketika masuk. Paham salah ya? Nah, barakallahu fikum. Ini gambaran globalnya, insyaallah tahu ya. Ada penjelasannya kita baca pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Na'am barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.